pertama beruji bersama dengan rekan saya. Supaya teman-teman yang tahu, agar simak video kita. Bye-bye. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan melakukan praktikum yang berjudul identifikasi kandungan lemak menggunakan metode kertas buram dan uji kelarutan berdasarkan prinsip polaritas pada beberapa bahan dapur. Adapun tujuan pada praktikum ini adalah yang pertama, mengidentifikasi kandungan lemak pada berbagai sampel makanan seperti kemiri, wortel, seledri, bawang putih, air, susu kental manis, dan kuning telur menggunakan metode kertas buram. Yang selanjutnya, membandingkan kandungan lemak antar sampel berdasarkan ada atau tidaknya noda transparan atau berminyak yang terbentuk pada kertas buram. Yang ketiga, menguji kelarutan beberapa zat seperti minyak, gula, garam, dan tepung dalam air sebagai pelarut polar. Yang terakhir, menganalisis hubungan antara sifat polaritas suatu zat dengan kelarutannya dalam air berdasarkan prinsip like dissolve like. Lemak merupakan salah satu zat gizi makro yang sangat penting bagi tubuh manusia karena berfungsi sebagai sumber energi cadangan, pelindung organ vital, serta membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Lemak tersusun atas asam lemak dan gliserol, serta dapat berasal dari bahan hewani maupun nabati. Karena kandungan lemak pada setiap bahan makanan itu berbeda-beda, diperlukan suatu metode untuk mengidentifikasi keberadaannya. Oleh karena itu, praktikum ini kami menggunakan dua metode sederhana, yaitu uji kertas buram dan uji kelarutan. Pada uji kertas buram, didasarkan pada sifat fisik lemak yang tidak mudah menguap, sehingga ketika dioleskan pada kertas buram akan meninggalkan noda transparan yang tetap terlihat meskipun kertas telah dikeringkan. Sementara itu, pada uji kelarutan didasarkan pada sifat lemak yang bersifat non-polar, sesuai dengan prinsip like dissolves like yang dikemukakan oleh Hanum 2017, yaitu lemak tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut non-polar. Melalui kedua uji ini, kami menggunakan sampel bahan dapur, di mana keberadaan lemak dalam suatu bahan makanan ini dapat diidentifikasi secara sederhana tetapi tetap ilmiah. Sebelum memulai praktikum, siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan diperlukan. Untuk uji lemak, alat yang digunakan adalah kertas buram atau kertas minyak, pensil atau spidol, pipet atau sendok kecil, tisu, pisau, piring kecil, dan label. Sementara bahan yang digunakan yaitu air, susu kental manis, kuning telur, kemiri, bawang putih, seledri, dan wortel. Sedangkan pada uji kelarutan, alat yang digunakan berupa gelas beker, batang pengaduk, sendok, dan label dengan bahan berupa air, minyak kelapa murni, minyak kelapa sawit, gula, garam, dan tepung. Langkah-langkah pada uji kandungan lemak menggunakan kertas buram. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Pada sampel yang pertama yaitu air. Teteskan sedikit air pada kertas buram yang telah diberi label, kemudian ratakan secara perlahan hingga membentuk noda pada permukaan kertas. Selanjutnya yaitu susu kental manis. Teteskan sedikit susu kental manis pada kertas buram sesuai label, lalu ratakan secara perlahan agar meninggalkan bekas pada kertas. Selanjutnya yaitu kuning telur. Ambil sedikit kuning telur, kemudian oleskan pada kertas buram yang telah diberi label hingga meninggalkan noda yang jelas pada permukaan kertas. Selanjutnya yaitu kemiri. Letakkan potongan kemiri pada kertas buram, lalu tekan hingga keluar minyak dan meninggalkan bekas pada permukaan kertas. Lakukan hal yang sama pada sampel-sampel lainnya. Setelah semua sampel sudah diaplikasikan, diamkan kertas buram selama 10-15 menit. Selanjutnya, arahkan kertas ke cahaya dan amati adanya noda transparan atau berminyak pada setiap sampel.
Kemudian catat hasil pengamatan ke dalam tabel yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu percobaan pada uji kelarutan. Ukur air sebanyak 50 ml pada gelas beker. Beri label pada masing-masing gelas beker yang sudah disiapkan. Pada sampel yang pertama yaitu minyak kelapa murni. Tuang minyak kelapa murni pada 1 sendok kecil. Tuang sampel minyak kelapa murni pada gelas beker yang berisi 50 ml air. Lalu aduk perlahan, kemudian amati campurannya. Sampel yang kedua yaitu minyak kelapa sawit. Tuang minyak kelapa sawit kepada 1 sendok kecil. Kemudian tuangkan minyak kelapa sawit kepada gelas beker yang sudah berisi air sebanyak 50 ml. Lalu aduk perlahan, kemudian amati campurannya. Lakukan hal yang sama pada sampel-sampel berikutnya. Kemudian, mendiamkan campuran selama beberapa menit untuk melihat perubahan lanjutan, misalnya seperti pemisahan lapisan. Yang selanjutnya, mencatat seluruh hasil pengamatan ke dalam tabel yang telah disiapkan. Yang terakhir, membersihkan alat dan merapikan kembali area praktikum setelah selesai. Berdasarkan data pengamatan dari praktikum yang telah kami lakukan, terdapat 2 data pengamatan. Yang pertama, pada uji lemak menggunakan kertas buram, terdapat sampel yang meninggalkan noda transparan, yaitu susu kental manis, kuning telur, kemiri, bawang putih, dan wortel. Kelima sampel tersebut dinyatakan positif mengandung lemak. Dengan kemiri menunjukkan intensitas noda paling pekat di antara seluruh sampel. Sebaliknya, air dan seledri tidak meninggalkan noda sama sekali, sehingga keduanya dinyatakan negatif atau tidak mengandung lemak. Kemudian pada uji yang kedua, yaitu uji kelarutan, dapat dilihat data pengamatan beberapa sampel tersebut. Pada minyak kelapa murni dan minyak kelapa sawit membentuk 2 lapisan saat dicampur air, sehingga dinyatakan tidak larut karena bersifat nonpolar. Sedangkan pada gula dan garam justru larut sempurna dan terlihat jernih dalam air. Namun pada tepung tidak larut dan membentuk endapan di dasar wadah. Uji lemak dilakukan menggunakan metode kertas buram untuk mengetahui ada tidaknya kandungan lemak dalam sampel. Prinsip uji ini didasarkan pada kemampuan lemak yang bersifat hidrofobik dan tidak mudah menguap, sehingga dapat meresap ke dalam serat kertas dan meninggalkan noda transparan yang permanen. Sebaliknya, air akan menguap dan tidak meninggalkan bekas. Berdasarkan hasil pengamatan, kemiri menunjukkan hasil positif paling tinggi. Hal ini disebabkan karena kemiri mengandung lemak yang sangat tinggi, sehingga menghasilkan noda yang paling jelas pada kertas. Kemudian, pada sampel minyak kelapa sawit menunjukkan intensitas noda transparan tertinggi yaitu +3, yang menandakan kandungan lipid yang sangat tinggi. Noda transparan terbentuk karena lemak meresap ke dalam serat kertas dan tidak mudah menguap setelah pengeringan. Selain kaya trigliserida, minyak kelapa sawit juga mengandung beta-karoten yang bersifat nonpolar sehingga mendukung terbentuknya noda transparan yang kuat pada kertas buram. Kuning telur juga memberikan hasil positif. Kandungan lemak pada kuning telur berupa trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol yang menyebabkan terbentuknya noda transparan. Meskipun intensitasnya lebih rendah dibandingkan kemiri karena masih mengandung cukup banyak air, susu kental manis dan bawang putih menunjukkan hasil positif. Pada susu kental manis, noda berasal dari kandungan lemak susu, sehingga pada bawang putih kemungkinan dipengaruhi oleh minyak atsiri dan senyawa lipofilik yang terkandung di dalamnya. Wortel juga menghasilkan noda transparan ringan. Meskipun kandungan lemaknya sangat rendah, wortel mengandung pigmen karotenoid yang bersifat lipofilik, sehingga
masih dapat meninggalkan sedikit noda pada kertas. Sementara itu, air dan seledri menunjukkan hasil negatif karena tidak meninggalkan noda transparan. Air tidak mengandung lemak, sedangkan seledri memiliki kandungan air yang sangat tinggi dan kandungan lemak yang sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil praktikum menunjukkan bahwa metode kertas buram efektif digunakan untuk mendeteksi keberadaan lemak secara kualitatif. Namun, intensitas noda juga dapat dipengaruhi oleh kadar air, jumlah sampel, dan keberadaan senyawa lipofilik lainnya, sehingga metode ini belum dapat digunakan untuk menentukan kadar lemak secara pasti. Uji kelarutan bertujuan untuk mengetahui kemampuan beberapa zat dalam larut di dalam air berdasarkan prinsip like dissolve like, yaitu zat akan mudah larut dalam pelarut yang memiliki sifat kepolaran yang sama. Pada minyak kelapa murni dan minyak kelapa sawit, terbentuk dua lapisan yang terpisah saat dicampurkan dengan air. Hal ini menunjukkan bahwa kedua minyak tidak larut dalam air karena tersusun atas trigliserida yang bersifat nonpolar, sedangkan air bersifat polar. Akibatnya, minyak dan air tidak dapat bercampur dan minyak berada di lapisan atas karena massa jenisnya lebih rendah. Berbeda dengan minyak, gula akan larut sempurna dalam air dan membentuk larutan yang homogen. Hal ini karena sukrosa memiliki banyak gugus hidroksil yang bersifat kepolaran, sehingga dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Garam juga larut sempurna dalam air. Ketika dilarutkan, ion natrium dan klorida akan terpisah dan dikelilingi oleh molekul air melalui proses hidrasi ion, sehingga terbentuk larutan yang homogen. Sedangkan tepung tidak larut sempurna dalam air. Setelah diaduk, tepung tampak tercampur, tetapi setelah didiamkan akan mengendap. Hal ini karena tepung tersusun atas pati dengan ukuran molekul besar dan struktur granula yang sulit larut pada suhu ruang. Pati baru dapat mengendap secara optimal dan mengalami gelatinisasi ketika dipanaskan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelarutan suatu zat sangat dipengaruhi oleh kesesuaian sifat kepolaran antara zat terlarut dan pelarut serta struktur molekul penyusunnya. Hasil praktikum menunjukkan bahwa kandungan lemak pada sampel makanan dapat diketahui melalui terbentuknya noda transparan pada kertas buram. Kemiri memiliki kandungan lemak tertinggi, diikuti oleh kuning telur, sedangkan air dan seledri tidak menunjukkan adanya lemak yang terdeteksi. Pada uji kelarutan, gula dan garam larut sempurna dalam air, sedangkan minyak dan tepung tidak. Hasil ini menunjukkan bahwa kelarutan zat dipengaruhi oleh sifat kepolarannya sesuai prinsip like dissolves like, yaitu zat lebih mudah larut dalam pelarut yang memiliki sifat kepolaran yang sama. Dalam pelaksanaan praktikum ini terdapat beberapa kesalahan prosedur yang perlu kami evaluasi. Yang pertama, proses pengadukan larutan digunakan menggunakan sendok, bukan batang mengaduk seperti yang seharusnya. Hal ini mempengaruhi homogenitas larutan karena sendok tidak dirancang untuk pengadukan ilmiah yang merata. Yang kedua, proses penakaran air dilakukan langsung dari keran tanpa diletakkan di atas meja terlebih dahulu, sehingga volume air yang digunakan kurang terukur secara akurat. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi konsentrasi campuran dan keakuratan hasil pengamatan. Kesalahan-kesalahan ini menjadi catatan penting agar pada praktikum selanjutnya prosedur dapat dilaksanakan lebih sistematis dan sesuai dengan standar kerja laboratorium. Dalam setiap kegiatan praktikum, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 wajib menjadi perhatian utama. Sebelum memulai praktikum, pastikan seluruh anggota menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, seperti jas laboratorium dan juga sarung tangan.
guna melindungi diri dari tumpahan bahan. Selama praktikum berlangsung, hindari makan dan minum di area kerja, serta berhati-hati saat membawa atau menuangkan cairan ke dalam gelas beker untuk menghindari tumpahnya cairan yang dapat menyebabkan lantai menjadi licin. Setelah praktikum selesai, cuci tangan dan juga peralatan, kemudian rapikan kembali seluruh alat dan bahan ke tempat semula. Apabila terjadi kecelakaan sekecil apapun, segera laporkan kepada pembimbing demi keselamatan kita. Keselamatan kita adalah tanggung jawab bersama. Gimana teman-teman? Videonya menarik kan? Ternyata video itu mudah untuk diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami, semoga